Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan dengan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amos pasal 3 ayat 1-8 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 29 Oktober sampai 4 November tahun 2023. Bunyinya demikian. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara-saudara yang Kristus kasihi, topik Amos pasal 3 sebenarnya merupakan kelanjutan dari pasal-pasal sebelumnya yang berisikan tentang pemberitahuan, penghukuman bagi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita jangan menyombongkan diri sebagai umat pilihan dengan mengatakan Tuhan yang telah memilih kita, jadi tidak mungkinlah Tuhan akan menghukum kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 mengatakan, penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Tuhan yang telah memilih Israel dan Tuhan yang mengontrol serta menuntut umatnya untuk berlaku sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, kita mengetahui nama Israel itu melalui keturunan Yakub yang adalah cucu dari Abraham, di mana Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan Allah menamai Yakub adalah Israel. Ini tercatat di dalam Kejadian pasal 35 ayat 10 yang mengatakan, mulai dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Nah, saudara-saudara, Allah mengadakan perjanjian dan pemilihan secara khusus kepada Abraham. Dan saudara melihat pada waktu itu, Abraham masih tinggal di Mesopotamia. Dan Allah memanggilnya untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapanya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Sekarang pertanyaannya, kenapa Abraham bisa dipilih oleh Allah? Sampai di sini masih banyak orang Kristen yang tidak tahu. Mereka mengira Abraham dipilih oleh Allah karena Abraham adalah orang yang baik, atau Abraham memiliki syarat yang dapat dibenarkan oleh Allah. Mereka mengira ada semacam kebaikan di dalam diri manusia yang bisa disodorkan kepada Allah, sehingga Allah melihat dari surga dan berkata, oh, orang ini cukup baik, maka aku akan memilihnya. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang benar.
Roma 3:23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan tidak mengatakan sebagian manusia saja atau ras-ras suku-suku tertentu saja, melainkan semua manusia di sepanjang abad di segala tempat dan zaman telah berdosa di hadapannya. Roma 3:10 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita semua yang membaca ayat-ayat ini tidak akan lolos. Saudara yang merasa sok suci, sok saleh akan terjerat oleh ayat ini dan tidak seorang pun yang akan luput daripadanya. Semua manusia telah berdosa. Hanya ada satu oknum yang suci dan tidak dikuasai oleh dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah standar hati manusia di hadapan kacamata Allah yang suci. Semenjak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunan manusia dari Adam sampai yang terakhir telah tercemar oleh dosa. Abraham dipanggil Allah bukan karena Abraham benar. Tidak ada standar kebenaran dalam diri Abraham yang dapat ditonjolkan di hadapan Allah. Abraham dipanggil hanya karena anugerah. Latar belakang kehidupan Abraham yang bertempat tinggal di Mesopotamia, yang adalah tempat pemujaan berhala yang paling top di zaman semenjak Adam. Mesopotamia adalah tempat yang sangat kaya dan subur yang mendatangkan keuntungan secara duniawi, namun tidak secara rohani, yang di dalam kehidupannya dipenuhi oleh berhala. Penelitian arkeologi di daerah Tel Abu Salabik menyatakan sedikitnya ditemukan ada 560 sembahan yang dilakukan oleh orang-orang Mesopotamia, dan ratusan ilah-ilah ini memenuhi seluruh aspek kehidupan orang-orang Mesopotamia. Mulai dari yang besar sampai yang terkecil, dari kematian, kelahiran, penyakit, kesuburan, peperangan, keluarga, nasib, dan sebagainya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ayah Abraham adalah penyembah berhala. Ini tercatat dalam Yosua 24 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Saudara melihat Alkitab dengan jelas mengatakan Terah ayahnya Abraham penyembah berhala. Dan kalau orang tuanya penyembah berhala, lalu anaknya menjadi apa? Jawaban sangat gampang. Pasti menjadi penyembah berhala juga. Itulah sebabnya di Yosua 24 ayat 3 dijelaskan lagi, tetapi Allah memanggil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat. Abraham dipanggil Allah untuk menjadi apa? Untuk menjadi kudus, menjadi benar, menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi bangsa yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ini juga tercatat dalam Amos 3 ayat 2. Abraham dipanggil melalui anugerah dan tanpanya Abraham akan tetap menjadi bangsa penyembah berhala. Jadi melalui Alkitab, saudara melihat Abraham dipanggil dari bangsa penyembah berhala menjadi bangsa pilihan dengan cara anugerah. Jadi anugerah adalah sesuatu yang manusia seharusnya tidak patut untuk menerimanya, namun tetap diberikan oleh Allah. Dan itulah anugerah. Jadi kalau saudara sekali lagi bertanya, kenapa Abraham atau Israel bisa dipilih oleh Allah? Maka jawabannya adalah saya tidak tahu. Hanya Allah lah dengan kedaulatan rencananya yang dapat menjawab pertanyaan ini.
Israel tidak dipilih oleh Allah karena bangsa ini adalah bangsa yang besar seperti Assyria atau Babilonia yang perkasa. Bukankah Allah berkata, Israel adalah bangsa yang kecil? Ulangan 7 ayat 7. Tetapi Tuhan mengasihani kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ini senada dengan Amos 3 ayat 1. Israel yang kecil diberkati Allah untuk menjadi berkat yang besar untuk dunia. Melalui berkat rohani sejati akan muncul di Bethlehem, di mana anak Allah lahir, dan jutaan orang yang percaya di sepanjang abad dan zaman akan menerima anugerah keselamatan. Saudara, sebagai bangsa pilihan yang dipilih melalui anugerah, maka kita akan diberikan peraturan-peraturan khusus, yaitu melalui hukum Allah di dalam kitab suci. Allah berjanji kepada umatnya yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Nya, maka Allah akan memberkati bangsa Israel. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 2. Sebaliknya saudara melihat, jikalau Israel berbuat jahat dan melupakan Allah, maka Allah akan menghukum bangsa ini seperti tercatat dalam Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara-saudara, melalui kebenaran ini, saudara akan melihat bahwa bangsa pilihan akan dihakimi Allah lebih berat daripada bangsa bukan pilihan, karena Israel telah dikenal dan diberikan banyak oleh Allah. Itulah isi berita dari Amos, bahwa Israel yang telah dipilih Allah, tetapi tidak mau mendengarkan suaranya, maka Tuhan akan menghukum dosa-dosa Israel seperti halnya Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Saudara-saudara, seorang peneliti perjanjian lama, Jeff Niehaus, yang mengajar di Gordon Conwell Seminar, mengatakan Amos 3 ayat 3-8 ini mengartikan gaya kalimat retorikal yang kalau diterjemahkan artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena kita semua mengerti jawabannya. Sangat masuk akal Israel berpikir bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang jelas tidak akan mengalami penghukuman. Hati bangsa Israel sudah begitu sombongnya, merasa diri bangsa pilihan, bangsa yang paling the best, bangsa yang paling top, bangsa yang punya kelas tersendiri. Dan itulah bangsa Israel. Kalau ada bangsa yang paling sombong di dunia ini yang sekarang masih sama kesombongannya, merasa diri paling hebat, itulah bangsa Israel. Alkitab sendiri mengatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang kalau diartikan sekarang sangat sulit untuk menerima Injil. Hukum Taurat sudah begitu kuat mengikat dan mengakar di dalam dirinya, dan merasa diri umat pilihan yang dipercaya untuk menerima hukum Allah, menyebabkan Israel sangat sulit untuk menjadi rendah hati. Terlebih lagi di zaman Yerobeam II, dengan segala kesenangan dan kekayaan duniawi, tidak ada terlintas di benak sama sekali dalam diri bangsa Israel bahwa Allah akan menghakimi mereka. Bukankah Israel akan berkata bahwa Tuhan sangat mengasihinya dengan bukti berkat-berkat yang mereka peroleh? Oleh sebab itu, semua suara kenabian ditolak mereka, baik Yeremia maupun Amos. Pertanyaannya, apakah jikalau manusia menolak hukum Allah, menolak perintah Allah, menolak peringatan Allah dan nabi-nabinya,
lalu Tuhan Allah akan diam saja? Kadang-kadang, jikalau memang hati manusia sudah begitu membatu, namun seringkali Tuhan memberikan peringatan yang secara berulang-ulang. Melalui Amos, Tuhan memperingatkan sekali lagi berita penghakimannya. Ini sebenarnya sungguh mengherankan, saudara. Betapa besar belas kasihan Allah di dalam menanti orang berdosa bertobat. Jikalau engkau terus berbuat jahat, namun masih diberikan kesempatan berkali-kali untuk mendengarkan peringatan Allah, maka bertobatlah. Jangan menjadi bebal dengan membuang anugerah Tuhan dengan sia-sia. Amos sekali lagi meneguhkan pernyataan Allah. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan jikalau tidak mendapat mangsa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap jikalau tidak ada jerat? Adakah sangkakala ditiup di dalam suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Nah, saudara, ada dua hal dari nubuatan ini yang boleh kita pelajari. Yang pertama, adanya pernyataan penghakiman dari kecil menjadi besar. Pada saat Allah akan menghukum suatu bangsa, Allah tidak langsung menghukum begitu saja, melainkan peringatan diberikan dan bukan hanya satu kali, melainkan berkali-kali. Nuh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan banjir besar yang akan terjadi. Yusuf membuatkan adanya kelaparan besar yang menimpa Mesir. Tuhan memakai Musa untuk menghancurkan Mesir. Nahum menubuatkan kehancuran Niniwe. Tuhan Yesus mengatakan kehancuran kota Yerusalem. Hal kedua yang boleh kita pelajari dari nubuatan ini adalah kadangkala Allah lah yang membiarkan bencana atau malapetaka terjadi. Hal ini memang kelihatan kedengarannya aneh. Masakan Allah yang Maha Kasih membiarkan bencana atau malapetaka terjadi? Dan inilah suara gereja masa kini yang telah dicekoki oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Bagi mereka sangat sulit untuk menerima konsep bahwa Allah lah pembuat malapetaka. Walaupun Amos 3 ayat 6 sudah mencatatnya demikian. Konsep pandangan mereka tentang Allah tidak menyeluruh. Akibatnya mereka memiliki kebenaran yang setengah-setengah. Bagi mereka bukan Allah yang menyebabkan malapetaka terjadi. Bencana adalah faktor alam, atau menyalahkan iblis, atau mencari alasan lainnya. Namun Alkitab mengatakan, aktivitas iblis pun, yaitu kegiatan iblis berada di dalam kontrol Tuhan. Kisah dari Ayub bisa menjadi contoh. Dikatakan setan ingin menjamah Ayub, dan Allah pun memberikan izin kepadanya, tetapi dengan batasan supaya iblis jangan menjamah nyawanya. Yesaya pasal 45 ayat 7 mengatakan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Yeskiel 33 ayat 2 mengatakan, Tuhanlah yang mendatangkan pedang. Saudara-saudara, di dalam Alkitab penuh dengan bencana dan penghakiman Tuhan. Ini menandakan bencana atau malapetaka adalah bagian reaksi dari kesucian Tuhan yang melambangkan betapa alerginya Tuhan terhadap segala bentuk kejahatan umat manusia. Jadilah bukanlah suatu kebetulan jikalau peperangan, bencana alam, kelaparan, krisis ekonomi terjadi dalam kehidupan suatu bangsa, dan Allah lah yang mengizinkan semuanya itu. Kita melihat bencana alam yang terjadi di mana-mana, intensitasnya meningkat begitu luar biasa. Adanya tsunami yang menggentarkan banyak bangsa, gempa bumi, banjir, meletusnya beberapa gunung di negara kita. Semuanya ini hanyalah mengingatkan bahwa penghakiman yang lebih dahsyat akan segera tiba.
Dan bukankah semuanya ini adalah peringatan Allah atas bangsa yang telah melupakan Allahnya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.